Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini, di bulan yang sangat mulia ini, alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat keimanan, nikmat sehat. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu, kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada teladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan suci, bulan yang banyak barokah, sehingga banyak penyebutan di bulan ini. Ramadan ada orang yang menyebut sebagai syahrul tarbiyah, bulannya tarbiyah, bulannya pendidikan. Setiap kita berlomba-lomba memperbaiki diri kita, memperbaiki sikap kita, memperbaiki perbuatan kita, memperbaiki cara pola pikir kita. Ada juga yang menyebutkan bahwa Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka setiap orang mengondisikan dirinya bagaimana dia bisa dekat dengan Al-Quran. Punya target-target tertentu dengan Al-Quran. Tilawahnya lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Dipilih berdekat dengan Al-Quran untuk memahami Al-Quran. Karena di bulan ini adalah bulan yang mulia di mana Al-Quran itu juga diturunkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga menyebut Ramadan adalah syahrul ukhuwah, bulannya ukhuwah. Sehingga setiap orang berlomba-lomba untuk melakukan banyak kebaikan, berlomba-lomba dalam membantu sesama, berlomba-lomba dalam membantu sedekah untuk saudaranya yang jauh maupun yang dekat, menyiapkan takjil berbuka dan lain sebagainya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini manusia menginginkan fasilitas untuk kehidupan dunianya. Ada yang menginginkan fasilitas rumah yang bagus, rumah yang mewah. Ada yang menginginkan fasilitas kendaraan yang bagus, kendaraan yang lain. Ada juga yang menginginkan fasilitas-fasilitas yang lain yang sifatnya untuk memenuhi kehidupan dunianya, untuk membahagiakan kehidupan dunianya. Tapi saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan fasilitas yang lebih daripada fasilitas dunia yang mungkin saat ini sudah kita dapatkan. Di momentum Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan fasilitas akhirat bagi seseorang yang melaksanakan puasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fasilitas apa saja yang akan Allah berikan untuk seseorang yang melaksanakan ibadah puasa? Yang pertama adalah orang yang berpuasa akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah fasilitas utama yang tak kita dapatkan dalam kehidupan dunia ini. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaum Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufrallahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala,
maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah fasilitas terbaik yang Allah berikan kepada kita, seorang hamba, bahwa dalam kehidupan kita tak terlepas dari salah, dosa, dan kekhilafan. Maka fasilitas ini, dan saat ini kita sedang melaksanakan puasa, maka insya Allah akan kita dapatkan. Tapi dengan dua syarat fasilitas ini bisa kita dapatkan. Yang pertama, puasa kita dengan iman. Karena apa? Banyak di antara kita melaksanakan puasa bukan karena iman, hanya sebatas mengukurkan kewajiban saja, hanya sebatas ikut-ikutan saja. Maka mari kita luruskan niat kita, puasa kita karena iman. Kemudian syarat yang kedua adalah puasa karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lebih daripada itu. Maka insya Allah dengan dua syarat tadi, puasa kita dengan iman, puasa kita dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasilitas yang kedua yang akan Allah berikan kepada hambanya yang berpuasa adalah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu wal Qur'an yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pelakunya di yaumil qiyamah nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi puasa akan berkata, "Wahai Rabbku, aku telah menghalanginya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkan aku memberikan syafaat." Kemudian juga Al-Quran nanti akan berkata, "Wahai Rabbku, aku telah menghalanginya di malam hari karena dia beribadah membaca Al-Quran, maka izinkan aku untuk memberikan syafaatnya." Maka saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu fasilitas yang kedua yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang betul-betul melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Tentu melaksanakan puasanya dengan iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fasilitas yang ketiga yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang melaksanakan puasa Ramadan adalah akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala ada beberapa pintu yang salah satunya bernama Ar-Rayyan. Maka nanti di akhirat nanti hanya orang-orang yang berpuasa yang akan masuk ke dalam pintu surga Ar-Rayyan. Ketika semuanya sudah masuk ke dalam surga Ar-Rayyan, maka pintu itu akan ditutup kembali. Karena ini khusus disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surga Ar-Rayyan untuk orang-orang yang berpuasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah fasilitas akhirat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan kemudahan untuk melaksanakan puasa Ramadan agar kita akan mendapatkan
fasilitas yang sudah Allah sediakan kepada kita. Dan tentu masih banyak fasilitas-fasilitas yang lain yang Allah akan berikan kepada kita. Karena sungguh puasa ini langsung Allah yang perintahkan, dan nanti langsung Allah yang akan membalas atas segala upaya Ramadan yang kita lakukan. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, keimanan dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasa menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan puasa akan semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dengan puasa akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang menjadi visi kita, puasa menjadikan orang-orang yang bertakwa, insya Allah akan kita dapatkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.